teman-teman Kogi Ayan di channel review. Oke guys, hari ini aku akan bukan mereview sih guys, lebih tepatnya ingin mengedukasi sih. Dibilang mengedukasi juga salah juga sih. Lebih tepatnya aku ingin menyampaikan opini saya pribadi dan pendapat saya pribadi tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di negara ini guys. Oke, jadi sebelum itu disclaimer seperti yang saya bilang tadi barusan, ini hanya pendapat saya pribadi ya. Oke, jadi itu sebelumnya aku sempat berpikir seperti ini nih guys. Bagaimana kalau sistem pendidikan kita tuh diubah seperti ini nih guys. Kalau misalnya nilai jelek tuh tidak akan mempengaruhi kenaikan kelas lagi. Jadi itu aku pernah berpikir ini guys. Ya walaupun saya emang belum sepenuhnya benar, tapi ini menurut pemikiran saya sendiri sih guys. Contohnya seperti ini nih guys. Sistem pendidikan kita kan sekarang kan mewajibkan nilai kita tuntas, buat bisa naik kelas gitu kan guys. Sedangkan nilai jelek akan tidak naik kelas dan akan naik media atau nak mengurangi pelajaran yang sama. Dan kenapa? Apa alasannya? Dan habis itu aku sempat berpikir juga seperti ini. Kenapa tidak seperti ini aja? Nilai yang jelek akan tetap bisa naik kelas. Kalau misalnya semua jelek gimana? Oke, menurut aku sendiri sih, ya emang tidak semua nilai itu pasti bakal jelek semua sih. Soalnya setiap manusia kan pasti punya suatu keahlian yang masing-masing di dalam bidang tertentu. Contohnya seperti yang tidak bisa MTK tapi bisa dalam olahraga dan sebaliknya juga. Habis itu, menurut aku sendiri, ini juga bisa mengurangi orang-orang yang menyontek saat ulangan dan sebagainya. Kalian pasti tahu kenapa alasan kalian menyontek, bukan? Nah, karena kalian takut dapat nilai jelek, bukan? Takut tidak naik kelas. Maka dari itu, kalian menyontek agar mendapatkan nilai bagus dan bisa naik kelas ya guys. Betul tidak guys? Kalau misalnya kalian betul, silahkan komen di bawah ya guys. Oke, habis itu sistem ini juga bisa mengurangi penderitaan siswa yang mewajibkan dan memaksakan nilai harus tuntas agar bisa naik kelas. Kebanyakan dari saya riset dari berita-berita sih guys. Kebanyakan tuh ada siswa yang bunuh diri karena stres. Besok ada yang pusing karena pelajarannya harus bisa maksa kayak harus semua pelajaran tuh harus bisa minimal dapat tuntas gitu lah. Nah, tapi tuh sayangnya tuh sistem yang tadi aku bilang nih, ini sistem saya menurut pribadi saya sendiri. Cuma sistem ini ada kekurangannya guys. Kekurangannya itu adalah contohnya pasti ada manusia yang tidak akan takut dengan nilai karena dia sudah yakin pasti akan naik kelas. Kenapa sih bilang begitu? Karena kalau sistem ini kan kalau misalnya jelek pun tetap pasti akan naik kelas. Nah, karena kelemahannya itulah yang membuat manusia jadi malas nak belajar. Jadi tuh misalnya sekolah kan apalagi masih usia muda gitu lah kan guys. Ya pasti maunya main-main gitu. Nah, cuma kalau misalnya udah diterapkan sistem seperti ini, kebanyakan untuk usia yang masih muda-muda gitu, pasti dia tidak ada niat belajar. Ya walaupun memang semua orang sih guys, cuma ada beberapa pasti yang tidak ada niat mau belajar sih. Jadi itu kelemahan dari sistem saya sendiri. Habis itu, sedangkan kelebihan dari sistem ini tuh bisa mengurangi siswa yang menyontek, penderitaan siswa, depresi mereka, dan bisa fokus dalam satu hal yang mereka menyukai atau keahlian mereka di bidang tersebut. Oke, saya ingin juga bilang, setiap ada sistem yang sangat bagus, pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Dan contohnya seperti yang tadi bilang, kekurangannya seperti ini dan kelebihannya seperti ini. Sebenarnya ini juga bisa dilanjutkan lebih panjang lagi sih guys. Habis itu kalau misalnya teman-teman mau tertarik dengan saya bahas seperti ini, teman-teman silahkan komen di bawah ya. Mungkin nanti ke depannya, mungkin setiap minggu atau setiap bulan saya akan membuat konten seperti ini ya. Oke, thank you ya dan nonton. Sampai jumpa di next video. Dadah! 心の準備がないそっと君の手を握りしめていたいアイスクリームがとろけるほど My eyes, your eyes, wanna me 会いたい